Selamat pagi, Bu Heti dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi Just in Time atau JIT, Sistem Produksi Toyota, dan Operasi Ramping. Kelompok kami akan membahas yang pertama ada tepat waktu atau Just in Time, yang kedua ada Sistem Produksi Toyota atau TPS, yang ketiga ada Operasi Ramping, dan yang keempat ada Operasi Ramping dalam bidang jasa. Halo teman-teman dan juga Bu Heti, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian just in time. Nah, just in time itu merupakan suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya sesuai kehendak konsumen secara tepat waktu. Nah, just in time ini merupakan pendekatan pemecahan masalah yang berkesinambungan dan diwajibkan melalui terobosan dalam pengurangan persediaan. Selanjutnya, menghilangkan buangan. Di sini ada 7 buangan atau 7 waste menurut para ahli Ohno, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produksi yang berlebihan. Kedua, antrean. Ketiga, persediaan. Keempat, gerakan. Kelima, proses yang berlebihan. Dan terakhir, produk yang rusak. Para manajer organisasi telah menggunakan penataan dengan memasukkan suatu daftar periksa atau checklist yang dikenal sebagai UMS, yaitu pertama, menyortir atau menyekrasi, sort or segregate. Kedua, menyederhanakan atau meluruskan, atau simplify or streamline. Ketiga, mengilatkan atau menyapu, sign or sweep. Yang keempat, menstandarisasi, standardized. Yang kelima, melanggengkan atau discipline, sustain or self-discipline. Selanjutnya, para manajer-manajer dari Amerika Serikat ini menambahkan sebanyak 2 S lagi yang dapat memberikan sumbangsi bagi berdiri dan langgengnya tempat kerja yang ramping. Nah, yang pertama adalah keamanan atau safety. Yang kedua, dukungan atau peliharaan, support or maintenance. Meningkatkan terobosan. Terobosan atau disebut dengan throughput adalah kecepatan gerak unit dalam suatu proses produksi. Setiap menit produk berlian dalam raknya, biaya semakin bertambah banyak dan keunggulan kompetitif hilang. Waktu adalah uang. Waktu suatu pesanan berada di sebuah toko disebut waktu siklus produksi atau disebut dengan manufacturing cycle time. Ini adalah waktu antara kedatangan bahan mentah dengan pengapalan produk jadi. Apa sih yang disebut dengan pull system? Pull system atau sistem tarik yaitu menghela suatu unit ke tempat ia dibutuhkan pada saat ia diperlukan. Sistem tarik adalah suatu standar bagi kerampingan. Sistem tarik menggunakan sinyal untuk meminta produksi dan pengiriman dari stasiun pemasok ke stasiun yang memiliki kapasitas produksi. Konsep tarik digunakan baik dalam proses produksi segera maupun untuk pemasok. Dengan menarik material dari sistem dalam lot sangat kecil, seperti saat ini diperlukan buangan dan sediaan yang dapat dihilangkan. Begitu persediaan dihilangkan, tumpukan dikurangi, permasalahan menjadi tampak nyata dan kemajuan berkesinambungan dapat ditekankan. Menghilangkan bantal persediaan juga mengurangi baik investasi pada sediaan maupun siklus produksi. Sistem dorong-mendorong pesanan pada bengkel dorong merupakan lawan bagi sistem ramping. Menarik material di sepanjang proses produksi saat ia dibutuhkan dan bukannya dengan sistem dorong biasanya menurunkan biaya dan meningkatkan performa penjualan, serta meningkatkan kepuasan bagi pelanggan.
Tepat waktu atau just in time. JIT atau just in time menghasilkan strategi kuat bagi peningkatan kualitas operasi kerja dengan pemecahan masalah yang diwajibkan melalui pemusatan perhatian pada terobosan cepat dan mengurangi persediaan, memotong keragaman dan buangan, dan meningkatkan terobosan. Setiap waktu bahan ditahan, suatu aktivitas yang menambah nilai harus berlangsung. Adapun teknik-teknik JIT dapat dilihat pada PPT di atas. Kemitraan JIT. Kemitraan JIT hadir jika pemasok dan pembeli bekerja sama dengan komunikasi terbuka dan suatu tujuan menghilangkan buangan dan menurunkan harga. Adapun karakteristik kemitraan JIT, yang pertama yaitu pemasok. Lokasinya dekat dengan pembeli, memperluas teknik JIT kepada pemasok mereka, meliputi pengepakan dan detail perutaan. Detail identitas dan perutaan label fokus pada kompetensi ini. Lalu ada pengiriman, menggabungkan efisiensi penentuan jadwal dan pengiriman, mempertimbangkan logistik pihak ketiga, menggunakan catatan pengiriman maju atau ASN, mengirimkan pesanan kecil sering. Lalu dari pembeli, membagi preferensi pelanggan dan peramalan permintaan, meminimalkan spesifikasi produk dan mendorong inovasi, mendukung inovasi pemasok dan persaingan harga, mengembangkan kemitraan jangka panjang, memfokuskan pada kompetensi inti, memproses pesanan dengan kertas kerja minimal. Lalu kuantitas, memproduksi lot yang kecil, mengantarkan dengan sedikit melebihkan dan mengurangkan, memenuhi syarat kualitas pengembangan yang saling menguntungkan, dan menghasilkan 0 kecacatan barang. Beberapa tujuan spesifik bagi kemitraan JIT yaitu yang pertama, menghilangkan kegiatan tidak perlu seperti penerimaan, inspeksi kedatangan, dan kertas kerja terkait lelang, penawaran, dan pembayaran. Lalu yang kedua, menghilangkan sediaan dalam pabrik dengan pengiriman lot-lot kecil secara langsung pada departemen yang memerlukan. Lalu yang ketiga, menghilangkan persediaan in transit dengan mendorong pemasok pindah ke dekat kawasan tersebut dan melakukan pengapalan-pengapalan dalam jumlah kecil yang sering. Semakin pendek arus bahan dalam pipa sumber daya, semakin sedikit sediaannya. Persediaan juga dapat dikurangi melalui teknik dikenal sebagai konsinyasi. Persediaan konsinyasi suatu variasi persediaan manajemen vendor, berarti bahwa pemasok mempertahankan judul pada persediaan sampai dipergunakan. Lalu yang terakhir, mendapatkan peningkatan mutu dan andalan melalui komitmen, komunikasi, dan kerjasama jangka panjang. Lalu selanjutnya adalah perhatian dari pemasok. Perhatian ini mencakup yang pertama, diversifikasi. Diversifikasi adalah para pemasok barangkali tidak ingin mengikat diri mereka sendiri dengan kontrak jangka panjang dengan satu pelanggan. Tujuan pemasok adalah mereka dapat mengurangi risiko jika memiliki beragam pelanggan. Yang kedua yaitu penentuan jadwal. Banyak pemasok memiliki sedikit keyakinan terhadap kemampuan pembeli dalam mengeluarkan pesanan dengan penjadwalan yang lancar serta terkoordinasi. Yang ketiga, waktu tunggu. Perubahan dalam bidang teknik atau spesifikasi dapat menciptakan perubahan dalam JIT, karena waktu tunggu tidak memadai bagi pemasok untuk menerapkan perubahan seperlunya. Lalu yang keempat, kualitas. Anggaran pemodalan pemasok, proses atau teknologi barangkali merupakan keterbatasan bagi mereka dalam menanggapi perubahan dalam produk dan kualitas. Lalu yang kelima, ukuran lot. Pemasok dapat melihat pengiriman sering dalam lot kecil sebagai jalan mentransfer biaya tahan pembeli pada pemasok. Tata ruang JIT. Tata ruang JIT menempatkan material secara langsung pada lokasi yang diperlukan. Adapun taktik tata ruang JIT yang pertama, membangun sel kerja untuk kumpulan produk, termasuk sejumlah besar dari operasi di sebuah area kecil. Yang ketiga, meminimalkan jarak. Yang keempat, mendesain sedikit ruang untuk persediaan. Yang kelima, memperbaiki komunikasi antar karyawan. Yang keenam, menggunakan peralatan anti kesalahan.
Yang ketujuh, membangun perlengkapan yang fleksibel dan dapat dipindahkan. Yang kedelapan, latih silang karyawan untuk menambah fleksibilitas. Pengurangan jarak adalah sumbangsi utama sel-sel kerja, sentra kerja, dan pabrik terfokus. Era ini, perusahaan-perusahaan menggunakan sel kerja yang dirancang dengan membentuk posisi bentuk huruf U, yang berarti beberapa mesin yang menjalankan operasi berbeda, lalu meningkatkan fleksibilitas. Fleksibilitas tata ruang membantu perubahan yang berasal dari peningkatan dalam bidang produk beserta proses yang tak pelak lagi disertai falsafah kemajuan berkesinambungan. Dampak bagi pekerja. Tata ruang JIT mengizinkan para pekerja yang telah mengikuti latihan silang membawa fleksibilitas dan efisiensi ke sel kerja. Jika layout memberikan sumbangsi bagi operasi berurutan, maka umpan balik dapat diterima dengan segera. Mengurangi ruang dan persediaan. Karena tata ruang JIT mengurangi jarak perjalanan jauh, ia juga mengurangi persediaan dengan menghilangkan tempat bagi persediaan. Apabila terdapat tempat yang kecil, persediaan harus dipindahkan dalam lot sangat kecil atau bahkan unit-unit tunggal. Persediaan JIT, persediaan dalam produksi dipergunakan hanya dalam kasus beberapa keberagaman dari rencana produksi terjadi. Persediaan ekstra kemudian dipergunakan menutupi keragaman atau permasalahan. Taktik persediaan efektif memerlukan tepat waktu, bukan hanya pada kasusnya. Persediaan tepat waktu atau just-in-time inventory adalah persediaan minimum diperlukan demi berjalannya sistem yang sempurna. Dengan sediaan tepat waktu diperlukan bukan hanya semenit sebelum atau semenit sesudahnya. Taktik persediaan JIT yang pertama ada menggunakan sistem tarik untuk memindahkan persediaan, mengurangi ukuran lot, mengembangkan sistem antar tepat waktu dengan para pemasok, mengantarkan secara langsung ke lokasi penggunaan, menaati jadwal, mengurangi waktu penyusunan, dan menggunakan kelompok teknologi. Selanjutnya, mengurangi persediaan dan keragaman. Manajer-manajer operasi beralih menuju JIT mula-mula menghilangkan persediaan. Gagasannya adalah menghilangkan keragaman dalam sistem produksi yang disembunyikan oleh persediaan. Yang kedua, mengurangi ukuran lot. Tepat waktu juga berarti penghilangan buangan melalui pengurangan investasi dalam persediaan. Kunci menuju JIT adalah menghasilkan produk yang baik dalam ukuran-ukuran lot kecil. Mengurangi ukuran batch dapat menjadi pembantu utama dalam mengurangi persediaan dan biaya persediaan. Yang ketiga, mengurangi biaya-biaya susunan. Pengurangan ukuran lot harus disertai dengan reduksi waktu susunan. Baik persediaan maupun biaya mengalami penurunan sewaktu jumlah pemesanan ulang persediaan dan tingkat persediaan maksimum mengalami penurunan. Penjadwalan JIT. Penjadwalan yang efektif dikomunikasikan baik ke dalam organisasi sendiri maupun ke supplier di luar. Penjadwalan yang baik juga akan memperbaiki kemampuan untuk memenuhi order konsumen, menurunkan jumlah persediaan karena jumlah lot kecil, dan mengurangi barang dalam proses. Taktik penjadwalan JIT. Yang pertama, mengkomunikasikan jadwal dengan supplier, menyusun tingkatan jadwal, bakukan bagian tertentu dari schedule, menyesuaikan dengan penjadwalan, mencoba membuat satu buah dan memindahkan satu buah, menghilangkan pemborosan, memproduksi dalam lot atau jumlah kecil, gunakan Kanban atau istilah Jepang untuk kartu yang diartikan sebagai tanda bahwa dibutuhkan material atau komponen lain untuk diproses, di mana sistem Kanban memindahkan komponen dalam produksi melalui pull atau penarikan berdasar tanda yang diberikan. Usahakan setiap operasi memproduksi komponen yang sempurna. Kualitas JIT. Hubungan antara JIT dan kualitas adalah yang paling kuat. Mereka dihubungkan dalam 3 cara, yaitu JIT memotong biaya untuk mencapai kualitas bagus, atau kualitas otomatis bagus karena barang sisa, kerja ulang, investasi, persediaan, dan kerusakan dihilangkan. Memperbaiki kualitas atau
CIT meminimalkan antrian dan lead time sebagai sumber potensial terjadinya kesalahan dan lebih sedikit cadangan yang diperlukan. Taktik kualitas CIT meliputi gunakan statistical process control, pemberdayaan karyawan, kembangkan metode mengingat kesalahan, sediakan umpan balik atau feedback secepatnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem produksi Toyota. Nah, sebelum masuk ke situ, di sini ada Toyota Motor AG, Toyota dan juga Taichi Ohni yang diakui sebagai pencipta dari sistem produksi Toyota atau TPS ini. Intisari dari TPS itu adalah pembelajaran karyawan dan upaya yang berkelanjutan untuk menciptakan dan memproduksi produk-produk dengan kondisi yang ideal. Kondisi ideal itu ada atau hadir jika fasilitas, mesin, dan sumber daya manusia itu dihadirkan juga bersamaan dengan menambah nilai tanpa ada sesuatu yang dibuang. 3 komponen inti pada TPS yaitu yang pertama ada perbaikan berkesinambungan. Kemajuan atau perbaikan berkesinambungan itu berarti suatu budaya organisasi dan mempersiapkan sumber daya manusianya dalam suatu sistem nilai yang menekankan bahwa proses-proses dapat ditingkatkan. Nah, biasa dalam bahasa Jepang itu dikenal yaitu istilah kaizen yang artinya sendiri perubahan menuju ke arah yang lebih baik atau dalam hal ini perbaikan berkesinambungan ini. Nah, alasan kemajuan berkesinambungan itu dapat diterapkan di Toyota karena dalam Toyota memiliki nilai inti lainnya yaitu adanya penghormatan Toyota bagi sumber daya manusianya. Komponen inti TPS yang kedua yaitu penghormatan bagi sumber daya manusia. Dalam TPS atau sistem produksi Toyota ini menghormati para pekerja dan memberikan mereka kesempatan memperkaya. Nah, memperkaya di sini bisa disebut dengan pengembangan diri, baik pekerjaan maupun pada kehidupan mereka. Pada Toyota, orang itu direkrut, dilatih, dan diperlakukan sebagai pekerja yang berpengetahuan. Para pekerja dibantu untuk memperkaya dirinya dengan pelatihan dan diberdayakan agar dapat melakukan suatu peningkatan. Para pekerja yang telah diberdayakan atau dilatih ini merupakan bagian yang penting dalam suatu TPS atau sistem produksi Toyota ini. Terakhir atau yang ketiga, komponen inti dari TPS yaitu praktik kerja standar. Di mana prinsip-prinsip praktik kerja standar di Toyota itu ada 4 unsur. Yang pertama, bahwa pekerja dispesifikasikan secara lengkap berdasarkan isi, urutan waktu, dan juga hasil. Yang kedua, pelanggan internal dan eksternal, yaitu koneksi dengan pemasok bersifat langsung, personel khusus, metode, waktu, dan jumlah. Yang ketiga, aliran produk dan jasa bersifat sederhana dan juga langsung. Yang keempat, peningkatan dalam sistem harus dibuat sesuai metode saintifik pada tingkatan terendah yang mungkin dalam suatu organisasi. TPS mensyaratkan bahwa kegiatan-kegiatan, hubungan-hubungan, dan aliran-aliran, termasuk tes built-in, untuk memberikan sinyal bagi adanya permasalahan. Pendidikan dan pelatihan pekerja Toyota dan ketangkapan sistem pada permasalahan menjadikan sistem fleksibel dengan menyesuaikan perubahan lingkungan. Hal ini yang akan menghasilkan peningkatan berkesinambungan dalam reliabilitas, fleksibilitas, keamanan, dan juga efisiensi. Komponen inti TPS yang kedua yaitu penghormatan bagi sumber daya manusia. Dalam TPS atau sistem produksi Toyota ini, menghormati para pekerja dengan memberikan mereka kesempatan memperkaya. Nah, memperkaya di sini bisa disebut dengan pengembangan diri, baik pekerjaan maupun pada kehidupan mereka.
Pada Toyota, orang itu direkrut, dilatih, dan diperlakukan sebagai pekerja yang berpengetahuan. Para pekerja dibantu untuk memperkaya dirinya dengan pelatihan dan diberdayakan agar dapat melakukan suatu peningkatan. Para pekerja yang telah diberdayakan atau dilatih ini merupakan bagian yang penting dalam suatu TPS atau sistem produksi Toyota ini. Kemudian kita masuk ke operasi ramping. Operasi ramping yaitu mengidentifikasi nilai pelanggan dengan menelaah seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan produk, kemudian mengoptimasi keseluruhan proses berdasarkan sudut pandang pelanggan. Ada beberapa sifat dalam operasi ramping. Yang pertama, menggunakan teknik-teknik just in time untuk menghilangkan secara virtual seluruh persediaan. Kemudian membentuk sistem-sistem yang membantu pekerja menghasilkan produk sempurna setiap waktu. Kemudian mengurangi tempat yang diperlukan dengan memperkecil jarak perjalanan. Kemudian mengembangkan kemitraan dengan pemasok, membantu mereka memahami kebutuhan pelanggan. Kemudian mendidik pemasok untuk menerima tanggung jawab demi memuaskan kebutuhan akhir pelanggan. Selanjutnya, menghilangkan segala sesuatu kecuali kegiatan-kegiatan yang memberi nilai tambah, penanganan material, pemeriksaan, dan pengerjaan ulang merupakan sasaran hal tersebut karena tidak memberikan nilai tambah bagi produk. Lalu mengembangkan pekerja dengan terus-menerus meningkatkan desain pekerjaan, pelatihan, komitmen pekerja, kerja tim, dan pemberdayaan. Kemudian menciptakan tantangan pekerjaan, mendorong tanggung jawab hingga tingkatan terbawah yang mungkin. Yang terakhir, membangun fleksibilitas pekerja melalui pelatihan silang dan mengurangi klasifikasi pekerjaan. Kemudian kita masuk ke operasi ramping dalam bidang jasa. Yang pertama ada pemasok. Contohnya dalam rumah makan itu biasanya ada pemasok makanan. Tujuannya itu untuk menghindari pembuangan makanan berlebih atau adanya pelanggan yang jatuh sakit karena bahan baku yang kurang baik. Kemudian ada tata ruang. Contohnya yaitu McDonald's menerapkan sistem tata ruang untuk mempercepat proses pemasakan hingga penyediaan makanan ke pelanggan dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu kemudian ada persediaan. Misalnya itu jika apotek kehabisan persediaan obat, anggota lain itu dapat memasok hingga hari berikutnya tiba. Yang terakhir ada penentuan jadwal. Contohnya pada konter tiket pesawat, pusat perhatiannya itu menyesuaikan permintaan pelanggan dengan menentukan jadwal dan personel di waktu yang tepat. Selanjutnya kita ke contoh studi kasus. Di sini PT Makmur adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perakitan suku cadang menggunakan dua sistem biaya yang berbeda, yaitu yang pertama sistem biaya konvensional dan yang kedua itu JIT. Nah, di sini sistem biaya konvensional membebankan BOP menggunakan pengarah biaya berbasis unit. Sedangkan sistem JIT menggunakan pendekatan yang terfokus pada penelusuran biaya dan penentuan pokok berbasis aktivitas untuk biaya yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu sel pemanufakturan. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode, berikut ini disajikan data biaya produksi untuk bulan Desember sebagai berikut. Nah, di sini ada elemen biayanya, ada bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel berbasis unit, BOP variabel berbasis non unit, BOP tetap langsung dan BOP tetap bersama. Dan yang membedakan di sistem biaya di sini untuk konvensionalnya tidak menggunakan BOP variabel berbasis non-unit. Karena sistem biaya konvensional di sini membebankan BOP menggunakan pengarah biaya berbasis unit. Nah, dari soal tersebut diminta yang pertama, hitunglah jumlah maksimum dari masing-masing sistem biaya yang harus dibayar seandainya perusahaan memutuskan untuk membeli pada pemasok luar. Dan yang kedua, bila diketahui perusahaan berproduksi pada kapasitas 1.500 unit dengan harga jual 1.100, susunlah laporan laba rugi untuk periode yang bersangkutan. Nah, di sini penyelesaiannya yang pertama, jumlah maksimum yang harus dibayar kepada pemasok luar biasa dianggap sebagai biaya terhindarkan yang harus diputuskan oleh perusahaan tersebut. Nah, biaya yang dapat dihindarkan di sini
diambil dari data biaya yang disajikan tadi. Di sini sistem biaya konvensionalnya berjumlah 800 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 30 menjadi totalnya Rp990. Di sistem biaya JIT jumlahnya 800 ditambah 100 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 30 totalnya menjadi Rp980. Lalu yang kedua dari laporan laba ruginya di sini ada tabel di sini dengan keterangan penjualan 1.500 unit dikali 1.100. Bisa dilihat pada tabel sebelahnya, teman-teman bisa melihat sistem konvensionalnya dengan total Rp1.650.000 dan sistem JIT-nya pada total sama juga Rp1.650.000. Lalu di biaya variabelnya di sini untuk sistem konvensionalnya bisa teman-teman cari 960-nya itu dari 800 ditambah 70 ditambah 90. Kemudian dikalikan dengan unitnya ada 1.500 dengan totalnya Rp1.440.000. Kemudian di bawahnya untuk sistem JIT-nya didapat 820 itu didapat dari 800 ditambah 20 dikali 1.500 unit menjadi 1.230. Kemudian dari penjualan dan biaya variabelnya dikurangi menjadi totalnya 210 untuk sistem konvensionalnya, laba kontribusinya, dan 420 untuk sistem JIT untuk laba kontribusinya. Nah, kemudian di bawahnya kita lebih fokus ke sistem JIT-nya. Teman-teman bisa melihat di biaya variabel berbasis non-unitnya. Di sini sistem JIT-nya 45.000. Itu didapat dari 30 dikali 1.500 unit. Menjadi totalnya 45.000. Dan di biaya tetap langsungnya 195. Di situ teman-teman bisa dapat dari 100 ditambah 30 dikalikan 1.500. Dan kemudian dijumlahkan dari 45.000 ditambah 195.000 dengan total jumlah biaya tertelusurnya 240.000. Nah, kemudian didapatlah laba langsung produknya sebesar 180.000. Di sini dapat ditarik kesimpulan dari JIT sendiri, yaitu merupakan suatu sistem yang digunakan untuk meminimalis terjadinya pengeluaran dan dengan mendasar pada tarikan permintaan barang yang dibutuhkan dengan menghilangkan hal-hal yang tidak berguna. Dengan tujuannya adalah baik persediaan bahan baku maupun persediaan dalam proses berada pada tingkat yang benar-benar harus diminimumkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Bu Heti dan terima kasih teman-teman.